Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan aparatur sipil negara dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channel Taipabu 15. Pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan informasi penting yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Jadi ini adalah pers rilis atau siaran pers yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara di Jakarta pada tanggal 17 September 2021 tentang perubahan ketentuan disiplin PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, bahwa ketentuan disiplin pegawai negeri sipil menjadi salah satu unsur manajemen kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebelum PP 94 Tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 86 Ayat 4 Undang-Undang ASN diterbitkan. Ketentuan disiplin PNS merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dengan terbitnya PP 94 2021, maka ada sejumlah perubahan ketentuan disiplin PNS yang sebelumnya diatur dalam PP 53 Tahun 2010. Adapun sejumlah perubahan ketentuan disiplin PNS dari PP 53 tahun 2010 menjadi PP 94 tahun 2021 diantaranya. Pertama, adanya pengertian mengenai masuk kerja, yakni keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor. Kedua, penambahan ketentuan larangan PNS berupa melakukan pungutan di luar ketentuan. Lebih lanjut, pungutan di luar ketentuan adalah pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Ketiga, tidak lagi mengatur ketentuan pidana, sehingga bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan ada unsur pidananya, maka ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan pidana terhadap PNS yang bersangkutan. 4. Adanya perubahan jenis hukuman disiplin sedang dan jenis hukuman disiplin berat. A. Jenis hukuman disiplin sedang. 1. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Kedua, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan. Atau ketiga, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Jadi ini 3 bentuk disiplin sedang, jenis hukuman disiplin sedang ya. Dan berikut jenis hukuman disiplin berat. Ke-1, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Kedua, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Dan ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Kelima, perubahan mengenai pelanggaran atas kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, yaitu kategori pelanggaran kewajiban masuk kerja dan ini hukuman disiplin ringan. Ini disiplin ringan ya. 3 hari masuk kerja mendapatkan teguran lisan. Jadi apabila 3 hari tidak masuk kerja mendapatkan teguran lisan. 4-6 hari tidak masuk kerja mendapatkan teguran tertulis. 7 sampai dengan 10 hari kerja tidak masuk mendapatkan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian 11-13 hari kerja tidak masuk mendapatkan hukuman pemotongan tunjangan kinerja sebesar 20% selama 6 bulan. Kemudian 14 sampai dengan 16 hari kerja tidak masuk mendapatkan hukuman pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan. Dan 17 sampai dengan 20 hari kerja tidak masuk mendapatkan hukuman pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.
Kemudian kategori pelanggaran kewajiban masuk kerja 21 sampai dengan 24 hari kerja mendapatkan hukuman penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. 28 hari kerja atau lebih pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian 10 hari kerja terus menerus pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. 6. Penyederhanaan pembagian kewenangan pejabat yang berwenang menghukum. 7. Pembentukan tim pemeriksa bersifat pilihan untuk dugaan pelanggaran hukuman disiplin. HD. Tingkat sedang dan bersifat wajib untuk dugaan pelanggaran disiplin tingkat berat. Sebelumnya dalam PP 53/2010 ditentukan bahwa untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang atau berat dapat dibentuk tim pemeriksa yang bersifat pilihan. 8. Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat. 9. Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, tidak menjatuhkan hukuman disiplin yang sesuai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat. Sebelumnya dalam PP 53/2010 hanya dijatuhi hukuman disiplin yang sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. 10. PNS yang melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan dalam PP 94/2021. 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja akan diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB. 12. Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara. 13. Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan peraturan pemerintah ini. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara Satya Pratama. Oke, kawan-kawan ASN dimanapun berada, demikian informasi tentang disiplin PNS yang dapat saya sampaikan. Jika berkenan jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel ini agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru terkait info-info ASN, pendidikan, dapodik, serta info-info seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah subscribe. Allahumma biqla wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.